Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Di video kali ini saya akan membahas tentang hitung-hitungan. Nah, ini hitung-hitungan itu banyak sekali loh pembisnis atau seller, terutama seller marketplace ya, yang tidak tahu menghitung traffic, tidak tahu menghitung konversi, tidak tahu menghitung impresi, tidak tahu menghitung berapa jumlah yang harus kita capai hari tersebut, bulan tersebut, atau minggu tersebut, atau tahun tersebut. Nah, sebenarnya kalau teman-teman memahami itu, kenapa kita bisa mendapatkan order banyak, atau kenapa kita bisa mendapatkan traffic banyak, atau bisa menghitung antara traffic hari ini dengan orderan hari ini, itu bagaimana? Itu sebenarnya bisa. Contohnya nih, misal kita pengen mendapatkan orderan 1000 di satu hari. Kira-kira bisa nggak? Sebenarnya sangat-sangat mudah. Yang bikin kita susah itu apa? Pola pikir kita. Nah, ketika pola pikir kita sudah bilang nggak bisa, selamanya kita tidak akan bisa. Nah, ini bisa kok dihitung pakai kalkulator, itu bisa. Nanti kita hitungkan, kita jabarkan, kita jelaskan secara detail langsung dari dashboard yang sudah berjalan, dan ini real ya, ini real, bukan dashboard atau bukan data yang asal-asalan. Nah, itu nanti kita hitungkan. Untuk mencapai orderan 1000 itu kita butuh traffic berapa, nanti traffic organiknya berapa, nanti kalau mau kita push pakai traffic berbayar itu kita butuh berapa, budget berapa, dengan CPC berapa, dengan CTR berapa, dengan ROI berapa untuk mencapai 1000 orderan. Dan ini sudah terbukti. Ini sudah terbukti, dan kita sudah melakukan banyak riset terhadap data, terhadap angka, dan terhadap market yang sudah kita kelola, terutama di Lazada, Shopee. Kalau Tokopedia kita masih terus menggali, kalau di TikTok juga masih kita gali, cuman data yang akan kita suguhkan itu pertama yang di Lazada, dan yang kedua yang di Shopee. Dengan cara yang akan saya jabarkan ini selama ini berjalan. Tapi perlu teman-teman ingat juga ya, saya menyampaikan ini belum tentu cocok terhadap bisnis teman-teman semua. Teman-teman harus bisa berinovasi terhadap apa yang saya sampaikan, dan bisa membuat satu perubahan sesuai dengan karakter dan jenis bisnis yang teman-teman jalankan. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita praktekkan di dashboardnya Lazada dan Shopee. Oke, melipat gandakan orderan berdasarkan bisnis analisis dan scale up iklan. Nah, sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, untuk mendapatkan orderan yang banyak itu sebenarnya bisa kita hitung, dan ini real, bisa kita scale up. Jadi kita tuh sebenarnya butuh orderan berapa sih, produk kita seperti apa, terus kita maksimalkan dari segi apa, itu sebenarnya bisa. Apalagi di era sekarang ini, hampir semua marketplace atau semua marketplace ya itu menetapkan iklan berbayar yang menjadi tolak ukur biasanya. Meskipun secara organik sebenarnya bisa mendapatkan orderan banyak, tapi sekarang itu traffic kalau pengen dapat lebih banyak lagi ya kita iklan berbayar, dan ini bisa kita hitung. Enaknya iklan berbayar itu bisa kita hitung, tapi kalau organik itu kita terbatas scale up-nya. Nah, ini nanti kita bahas dan kita langsung cek datanya nanti dan langsung kita hitung nanti ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah data bisnis analisis. Nah, sebelum melakukan tindakan terhadap iklan atau produk yang kita jual, wajib membaca bisnis analisis. Jika toko masih baru, biarkan dulu secara organik berjalan minimal 15 hari atau 30 hari lah. Nah, itu selama menunggu data. Nah, ini jadi kita itu harus nunggu dulu. Karena apa? Nggak mungkin hari ini diupload, hari ini dapat data. Itu nggak mungkin. Atau dapat data pun sedikit. Makanya kita kumpulkan dulu datanya secara organik dengan cara
seperti kemarin yang kita sampaikan upload produk yang bagus, ikuti lain sebagainya lah intinya itu. Nah, selama menunggu data terkumpul, nah ini biasanya para seller tuh kalau yang masih baru bingung mau ngapain gitu loh. Mau ngapain setelah upload produk sambil nunggu data mau ngapain? Kalau dibiarin aja ya apa namanya? Nggak akan berjalan toko itu. Masa habis buka upload setting-setting promosi sedikit terus nunggu. Nah, siapa lu gitu loh. Harusnya kita gerak terus, harus ada aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sambil menunggu apa namanya? Sambil menunggu data terkumpul yang banyak itu perbanyak upload produk. Nah, kalau misal produk kita sedikit di-re-upload dengan kata kunci yang baru, dengan tampilan yang baru dan lain sebagainya supaya apa? Penyebarannya lebih luas dan nanti scale up-nya jauh lebih mudah. Nah, itu terus setting promosi. Nah, setting promosi lah apa voucher atau lain sebagainya yang itu bisa meningkatkan traffic atau bisa meningkatkan minat calon pembeli untuk lebih percaya dan lebih cepat order di toko kita dan campaign. Nah, campaign ini selain promosi upload produk, campaign ini juga penting loh karena apa? Sistem terutama di Lazada atau Shopee atau Tokopedia, sistem itu memberikan campaign supaya orang-orang itu tertarik. Nah, kita kalau nggak ikut ya pasti kita terbatas oleh traffic karena kita nggak mengikuti campaign. Nah, itu. Serta penuhi nilai performa yang disarankan sistem berlaku di semua marketplace. Nah, ini contohnya apa? Kalau ada yang chatting itu segera dibalas. Terus dekorasi, terus nanti apa namanya? Kelengkapan-kelengkapan lain lah yang mengenai mengenai toko kita itu harus kita benar-benar lengkapi, profile dan lain sebagainya, logo, hal-hal kecil yang kadang itu kita abaikan tapi itu penting. Nah, itu kita ini dulu kita kita benahi, kita lengkapi dan lain sebagainya sambil nunggu data supaya apa? Datanya bisa terbaca. Oke, untuk toko yang sudah jalan, nah ini jadi beda antara toko baru dengan toko yang sudah jalan itu cara kita memaksimalkannya itu juga beda. Untuk toko yang sudah jalan, perhatikan data bisnis analisis 3 bulan terakhir atau lebih supaya mengetahui perkembangan toko selama berjalan sesuai dengan data yang masuk di bisnis analisis. Jadi pesan saya, untuk sebuah scale up atau untuk sebuah optimasi, itu kita nggak boleh tebak-tebakan. Oke? Karena kita bukan dukun ya. Kita nggak boleh tebak-tebakan. Kita itu sudah disuguhi data. Ini loh datanya. Di bisnis analisis itu ada. Kalau di Lazada namanya bisnis analisis. Kalau di Shopee namanya data apa ya, lupa saya. Ada nanti kita cek juga. Nah, itu dari data-data itu kita baru ambil kesimpulannya. Oh, ternyata secara organik kita itu dapat sekian. Secara iklan berbayar misalnya kita sudah berjalan iklannya, itu kita dapat sekian. Nah, nanti kita compare kan. Jadi harus sesuai data ya, jangan asal-asalan. Oke. Yang pertama optimasi produk ya. Selanjutnya optimasi produk. Oke, selanjutnya optimasi produk. Nah, optimasi produk di dalam bisnis analisis itu terdapat data produk yang unggul secara traffic dan penjualan. Jika toko masih organik, belum pernah iklan, jauh lebih mudah dalam menentukan scale up. Nah, ini. Jadi kalau kalian masih baru itu jangan patah semangat dulu, jangan kendor dulu, tapi kencengin dulu, gas terus yang tadi saya sampaikan. Habis itu nanti kita scale up. Itu jauh lebih mudah karena secara organik aja kita sudah dapat, apalagi kita up dengan budget. Nah, jika toko yang sudah menjalankan iklan berbayar ya di sini, harus dibandingkan antara data bisnis analisis dengan data iklan berbayar sehingga bisa menentukan dengan cara apa akan di scale up produk atau iklan tersebut. Nah, ini jadi kalau yang sudah iklan memang ada banyak yang harus diperhatikan. Tapi kalau misal masih baru itu lebih mudah karena ini produk ini. Nanti produknya kita optimasi. Habis itu terus kita scale up. Kalau iklan berbayar, kalau yang sudah menjalankan itu
bisnis analisisnya seperti apa, data iklan berbayar seperti apa, kita compare nanti, wah itu jauh lebih rumit. Nah, hal utama yang perlu diperhatikan dalam optimasi produk. 1. Produk yang memiliki traffic terbanyak dan penjualan unggul secara data. Nah, ini penjualan unggul secara data dicek secara keseluruhan. Nah, jadi pesan saya, sebelum teman-teman semua itu menjalankan iklan berbayar, pastikan produknya dulu dioptimasi. Jangan iklan, tapi produknya masih acak-acakan. Kata kuncinya belum jelas, kata kuncinya nggak tepat, deskripsinya, kontennya, dan lain sebagainya udah di iklan berbayar. Ya boncos, sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, hal utama, optimasi dulu produknya. Nah, optimasi produk itu apa sih? Itu adalah kata kunci judul. Mungkin ada kurang, tambahin, nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang double, hapus. Atau bagaimana lah, yang jelas kata kuncinya di fixkan. Nah, ini dengan kata kunci ini kita sudah yakin paling bagus. Oke, terus deskripsinya kalau kurang lengkap, kurang kata kunci dan lain sebagainya, lengkapi dulu. Jadi ketika iklan itu udah running, udah berjalan, itu konsumen nggak bingung, oh ini gambarnya bagus, ini judulnya udah sesuai dengan yang dicari, deskripsinya lengkap, variannya bagus dan lain sebagainya. Konsumen jauh lebih percaya, oh ternyata toko ini memang bagus. Nah, terus atribut, konten, varian, dan lain sebagainya. Itu dilengkapi dulu. Pastikan sudah sesuai dan sempurna ya. Itu penting banget. Karena banyak dari kita yang dengar iklan, kok trafficnya jelek, langsung iklan berbayar, tambah jelek. Ya lihat dulu dong produkmu sudah dioptimasi atau belum. Itu. Terus cek kompetitor. Nah, setelah produk-produknya sudah diperbaiki, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik kata kunci, deskripsi, dan lain sebagainya, sudah sempurna, kita cek kompetitornya. Nah, apakah bermain secara organik atau iklan berbayar? Nah, ini juga penting. Kalau kompetitormu mainnya secara organik, ya kamu scale up dengan iklan, pasti menang. Atau kompetitor main secara organik, kamu juga mau main secara organik, coba di-compare. Dia seperti apa mainnya, kamu mainnya seperti apa. Kira-kira lebih unggul mana? Dari segi harga, dari segi varian, dari segi judul, dan lain sebagainya. Pastikan kita jauh lebih baik dari kompetitor. Terus kalau dia iklan berbayar, lihat juga dia iklan berbayarnya ugal-ugalan enggak. Nah, caranya cek secara berkala. Jangan cuma 1-2 hari, terus dicek dia mainnya seperti apa. Kalau dia iklannya terus berjalan terus, berarti memang dia ugal-ugalan di budget dan lain sebagainya. Penjualannya bagus dan lain sebagainya. Pelayanannya dan lain sebagainya. Coba di chatting, apakah responnya bagus. Kalau misal responnya bagus, tempat kita kurang bagus, tingkatkan. Nah, itulah cara-cara yang kita lakukan untuk melihat kompetitor selain memang tampilan visual yang ada di aplikasi kan gitu toh. Terus cek posisi produk kita di aplikasi terkait. Nah, coba dicek di Lazada, Shopee, Tokopedia, atau misal kita main di Lazada, cek di Lazada. Misal yang kita optimasi Shopee, ya kita cek di aplikasi Shopee. Tapi ngeceknya dengan yang tidak terkait dengan akun kita. Jadi supaya clear dari riwayat, atau kalau misal menggunakan desktop itu menggunakan mode tamu supaya clear dari cache atau riwayat. Nah, itu nanti bisa tahu nih posisi kita di mana ketika kita ngetik judul sesuai mengetik kalimat sesuai dengan judul yang kita sesuai dengan judul yang kita isi atau sesuai dengan produk kita. Nah, itu kalau misal posisinya jelek, ya ada kemungkinan memang trafficnya ya jelek, ya wajar. Nah, makanya kita perbaiki. Kalau organik itu memang butuh waktu karena apa? Sistem itu menyebarkan secara organik. Nah, kalau iklan berbayar, sistem itu menyebarkan sesuai dengan budget atau anggaran atau kemampuan kita dalam menentukan kata kunci dan lain sebagainya. Nah, terus produk yang memiliki penjualan bagus dan review banyak akan lebih mudah di scale up. Nah, ini kalau mau scale up produk, ada 2 cara sih sebenarnya. Produk baru juga bisa, tapi produk yang sudah memiliki review itu jauh lebih cepat. Kalau saya dulu berprinsip itu produk baru yang kita scale up,
supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Makanya dicoba produk baru, scale up, berhasil, itu baru namanya top. Tapi kalau produk yang udah punya review, kita scale up, penjualannya naik, wajar dong. Karena kan memang secara organik sudah bagus, atau secara iklan berbayar sudah bagus, tinggal di scale up aja. Nah, untuk mengukur kemampuan kita coba produk yang benar-benar baru, secara organik dapat traffic, lalu kita up. Dengan iklan berbayar atau belum punya traffic langsung kita up dengan cara yang terbaik, ya itu berhasil, itu baru bagus. Produk yang masih baru akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah ini kalau produk yang baru biasanya kalau diiklankan berbayar itu butuh waktu lumayan lama dibanding produk yang sudah ada penjualan dan review. Nah jadi itu. Nah terus hitungan sederhana scale up. Nah ini hitungan sederhana scale up. Setelah kita membaca semua data dan optimasi produk, maka kita mendapatkan data perbandingan antara hari ke hari atau bulan ke bulan di tanggal berapa iklan kita banyak penjualan dan di tanggal berapa mengalami penurunan. Nah itu pasti. Kita kan nggak bisa, wah aku setiap awal bulan pasti medun atau turun. Aku setiap tengah bulan pasti orderannya naik. Nggak bisa. Cek dulu dong datanya. Jangan tebak-tebakan. Nah, untuk iklan secara organik, kekuatan utamanya adalah pemilihan kata kunci yang tepat, konten, dan produk itu sendiri. Apakah pangsa pasarnya luas atau sempit, dan produk musiman atau produk long time serta kompetitor. Nah, ini. Jadi kalau mau main organik itu banyak faktornya, dan perjalanannya memang cukup berat. Tapi ketika secara organik itu produk itu bisa ngangkat, itu kekuatan produk tersebut bakal lebih kuat dibandingkan iklan berbayar. Yang bagus lagi, secara kekuatan produk bagus secara organik, di-up pakai iklan berbayar tambah bagus lagi. Nah, untuk iklan yang di-push dengan biaya, iklan berbayar ada beberapa metode. Nah, karena apa? Kalau organik itu saya sendiri juga scale up-nya cuma lihat pangsa pasarnya, kata kunci, konten, dan kompetitor. Udah itu tok, nggak ada yang lain. Mau apa gitu loh. Karena ya kita organik gitu loh. Kita ngangkatnya secara organik. Tapi kalau iklan berbayar itu ada 2 metode. Ada beberapa metode, Ding. Nah, terutama 2 ini, iklan dengan metode otomatis, scale up budget dan produk. Nah, kenapa scale up budget dan produk? Karena iklan otomatis itu ya yang bisa di scale up itu tok, budget dan produknya. Kalau iklan dengan metode manual itu yang bisa di scale up kata kunci, produk, dan budget. Nah, bedanya cuma di kata kunci, karena kalau otomatis itu yang menentukan kata kunci, penyebaran, dan lain sebagainya, sistem, baik itu Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Tapi kalau iklan manual, itu kita yang menentukan produk mana, terus kata kunci yang seperti apa, kalau kata kuncinya jelek kita buang, tambahkan, atau lain sebagainya. Nah, oke. Kita langsung ke data aja ya. Nah, sebenarnya tujuan saya menjelaskan di awal itu supaya teman-teman tidak bingung. Nah, kalau langsung saya buka data nanti bingung. Metode saya memang teori dulu baru praktek supaya tidak hanya omong kosong. Oke? Langsung kita coba cek datanya. Oke, ini dia data dari bisnis analisis yang sudah saya download 1 bulan terakhir. Nah, saya praktekinnya 1 bulan terakhir. Tapi kalau teman-teman mau meng-compare dari bulan ke bulan, boleh 3 bulan terakhir juga boleh. Nah, ini adalah datanya dari tanggal 1 bulan 3 sampai tanggal 31 bulan 3. Nah, ini ada data. Terus saya juga karena ini sudah menjalankan iklan berbayar. Nah, ini konsepnya yang iklan berbayar. Nah, kalau organik tadi kan sudah saya jelaskan mentok di produk, kompetitor, dan pangsa pasarnya. Kalau bagus semua itu pasti akan berjalan mulus. Tapi kalau iklan berbayar itu banyak hal yang harus kita compare. Contohnya ini adalah bisnis analisis 1 bulan. Terus saya sudah mengumpulkan. Nah, ini saya konsep di Lazada ya. Di Lazada, kalau di Shopee nanti kita buatkan video berikutnya di Shopee, atau nanti kita sambung videonya di Shopee. Untuk Shopee itu bagaimana cara scale up-nya. Tapi secara keseluruhan sama kok. Secara keseluruhan sama. Kalau otomatis itu adalah budgetnya dan produknya. Kalau manual itu kata kunci, produk, dan budget. Oke, nah di sini
Di sini saya sudah punya 3 dashboard. Nah, kenapa 3 dashboard? Ini adalah dashboard umum iklan berbayarnya. Ini adalah dashboard iklan otomatisnya dan ini optimasinya. Nah, saya khusus di Lazada itu menggunakan metode full otomatis karena saya nggak mau pusing dengan kata kunci. Karena apa? Di Lazada dengan full otomatis saja sudah bisa menghasilkan menurut saya hasil yang bagus. Tapi manual juga tidak menutup kemungkinan. Cuman saya lebih suka yang otomatis karena otomatis saja hasilnya udah bagus, ngapain saya harus pusing-pusing. Tapi kalau teman-teman mau manual bisa dicek di video kita cara membuat iklan berbayar secara manual, otomatis atau semi otomatis. Nah, di sini fokus kita itu adalah scale up budget supaya apa? Mendapatkan orderan yang lebih banyak. Kenapa saya bilang gitu? Karena di data misalnya di tanggal 1 bulan 3 di bisnis analisis itu ada 5.867 pengunjung. Ini bisnis analisis ya, berarti campuran antara organik dengan berbayar. Ada 5.867 dengan tingkat konversi 1,6. Nah, konversi ini macam-macam. Nah, makanya kita nggak bisa menentukan konversiku biasanya 2%. 2% dari mana kalau nggak mau cek datanya. Nah, kalau dicek datanya kan bisa nih selama 1 bulan ada yang 1,6, ada yang 3,1. Nah, rata-rata ini nanti masuknya di 2% ini. Rata-rata biasanya kalau di Lazada itu 2% lah rata-rata. Lebih dari itu bagus, tapi kalau kurang dari 2% biasanya cukup ngos-ngosan. Nah, di sini fokus kita cek dulu pengunjung kita itu berapa, orderan kita berapa, dan konversi kita berapa. Cara meningkatkannya seperti apa? Nah, itu. Karena apa? Ada data secara organik, ada data secara iklan berbayar. Nah, di sini 5.000 ini adalah data data campuran. Dengan konversi 1,6 itu mendapatkan unit terjual 177 unit dan 103 pesanan atau 103 pesanan 94 pembeli. Nah, ini berarti ada yang belinya double atau lain sebagainya. Yaitu ada 103. Tapi kalau iklan berbayar itu fokusnya di unitnya. Ini 177 unit dengan 5.867. Konsepnya gini deh, sederhananya. Semakin tinggi pengunjung, semakin banyak orderan. Itu sudah pasti. Karena apa? Coba kalau nggak percaya, praktekan saja. Bukan praktekan, coba dicek datanya. Ketika pengunjungnya semakin banyak, apakah orderannya semakin banyak atau sedikit? Kita cek ya. Pengunjungnya di sini paling banyak itu di tanggal berapa ini? Ini 7.094, 7.096. Nah, ketika di 7.096, saya beri warna. Di 7.096 itu orderannya jadi unit terjualnya jadi 215 atau pesanannya 137. Ya toh? Apakah ketika pengunjungnya sedikit bakal orderannya sedikit? Itu ada kemungkinan, tapi tidak juga, tergantung konversinya. Jadi hitung-hitungannya sederhana. Seberapa banyak trafficnya dibagi dengan konversinya. Berapa persen itu ketemu orderannya. Contoh ya, kita buat contoh hitung-hitungan sederhananya. Nah, kita pakai kalkulator. Contoh tadi 5.000, misal 7.000 lah, 7.090, 7.000, misal 7.000 aja, 7.000 traffic nih. Dalam satu hari 7.000 traffic dibagi 100 dikali misal berapa? 2%. Konversinya nilainya 2%. Itu ada 140 orderan. Itu sudah pasti ya. Sudah pasti kalau nilai konversinya. Semakin tinggi konversinya, semakin tinggi orderannya. Kalau 7.000 dibagi 100 dikali 3%, itu sudah 240
10 orderan. Untuk meningkatkan konversi itu bisa produknya, bisa kontennya. Nah, itu makanya fungsinya dari optimasi produk itu adalah supaya tidak supaya tidak salah, supaya tidak sia-sia atau supaya sempurna. Nah, itu kita cek di data lagi ya. Oke, di sini kan misal nih kita ambil yang ini aja lah, yang 5.867. Ini kan data campuran ya. Ketika kita mau ngecek datanya di iklan berbayar, itu ada berapa sih? Nanti kita kurangi ya. Oke, berarti berapa persen organik, berapa persen berapa banyak organik, berapa banyak iklan berbayarnya. Nanti ketemu trafficnya. Di tanggal 1 bulan 3 itu ada 2.138 traffic atau klik yang masuk melalui iklan berbayar kedua ini. Baik otomatis maupun optimasi. Optimasinya sebenarnya tetap otomatis, tapi dengan produk-produk yang memang unggul secara iklan otomatis keseluruhan. Nah, ini biasanya saya scale up-nya seperti itu. Atau bisa juga ini dibuat iklan otomatis untuk mendapatkan produk mana yang unggul, baru di scale up dengan kata kunci juga bisa. Silahkan metodenya digunakan sendiri-sendiri, tapi kita fokus ke data ya. Nah, jadi ini tadi kan di depan ada 5.000, nah ini aja, ini sudah tak tulis nih. 5.867 untuk bisnis analisisnya. Untuk iklan berbayarnya kita mendapatkan 2.138. Ya toh? Dengan rincian di otomatisnya itu dengan budget 97.000 itu kita mendapatkan 1.300 klik. 1.323. Di optimasinya dengan 65.000 kita mendapat 815 klik. CTR-nya berapa? Sekitar 5%. Nilai antara impresi ke kliknya. Jadi semakin tinggi penyebarannya itu juga kalau CTR-nya bagus, dia akan menghasilkan klik yang banyak. Nah, impresi itu ditentukan dari budget iklan. Kita lihat sederhananya gini. 97.000 mendapatkan 1.300. 65 mendapatkan 800 sekian. Nah, ini kan sudah terlihat secara kasat mata, secara sederhana. Budgetnya tinggi, dapat kliknya tinggi. Budgetnya kecil, dapat kliknya kecil. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau budget iklanmu kecil, jangan berharap banyak klik yang masuk. Nah, itu makanya konsepnya. Apakah harus budgetnya ugal-ugalan? Tidak juga. Sebisa mungkin budgetnya kecil tapi hasilnya maksimal. Makanya CTR-nya ini harus yang meningkat. Nah, itu. Jadi kita hitung dulu berapa persennya. Ini kan 2.138. Ini tambahin klik tambah klik. Nah, sama dengan klik ini. Oke. Di sini ada 2.000 sekian. 2.000 ini berapa persennya sih dari ini? Nah, ini kita bisa tahu. Oh, ternyata secara organik produk-produk kita itu sudah terserap maksimal. Orderannya pun juga unit terjualnya 177. Di sini terjualnya 70 biji, yang dari otomatis 36, yang dari optimasi 34, ada 70. Berarti 107-nya itu secara organik unit terjualnya. 107-nya berapa pesanan? Ya ini tergantung ini kan ada 103 pesanan. Kesimpulannya apa sih sebenarnya, kok bulet banget? Nah, kesimpulannya kalau kita sudah main iklan berbayar, dan yang perlu kita perhatikan juga ROI-nya ya. ROI-nya ini bagus enggak? CPC-nya gimana? Nah, itu CPC-nya gimana? Kalau CPC-nya rendah kayak gini, scale up budget, insya Allah jalannya pasti enak dan mulus. Kenapa saya bilang gitu? Saya coba di bulan 4, 3 hari terakhir, saya coba scale up budget, kliknya langsung naik. Dari 2.000, 2.500, ini 3.000 per tanggal 4. Per tanggal 4 itu ada 3.000.
biasanya berapa? Cuman 1000, 2000, 1000, 2000, tak scale up hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat, atau bisa dihitung 2 kali lipatnya. Trafficnya pun juga hampir 2 kali lipat naik. Apakah orderannya juga naik? Orderannya juga naik. Loh, tapi itu ada yang 159 kok bisa orderan 118. Nah, ini karena ROI-nya bagus, tanggalnya berapa. Nah, itu tanggalnya itu kita juga harus lihat. Oh, ternyata tanggal sekian, ada event enggak, dan lain sebagainya. Itu penting banget. Nah, jadi gini, contoh kita pengen 1000 orderan misalnya. Saya tulis di sini ya. Pengen 1000 orderan. Berapa sih traffic yang kita butuhkan? Kan gitu. Berapa traffic yang kita butuhkan? Di sini sudah terlihat bahwa pengunjung antara organik dan iklan berbayar itu sekitar 70-30. Nah, jadi secara organik 70%, secara berbayar 30%. Nah, kita mau ningkatin secara berbayar, target kita berapa? Nah, itu aja. Misal, nanti harapannya apa, pengunjung secara organik juga akan naik. Tapi kalau pengunjung organik kita nggak bisa menentukan, karena itu tergantung dari tergantung dari tanggal, event dan lain sebagainya. Tapi kalau iklan berbayar kita bisa menentukan. Apakah ini akan tepat? Kemungkinan besar bisa. Tapi saya juga tidak berani menjamin 100%, tapi ini yang saya lakukan dan ini yang terjadi. Untuk mendapatkan 1000 orderan dengan tingkat konversi 2%, nggak usah muluk-muluk, 2% saja. Dengan rata-rata CPC, nah ini CPC-nya di tempat teman-teman semuanya berapa? Nah, kalau di data saya selama 1 bulan CPC-nya itu rata-rata Rp80. Berarti di sini saya hitung Rp81 lah. Dengan CPC Rp81. CPC itu apa sih? Per klik. Jadi orang ngeklik itu kita bayar Rp81. Nah, ini namanya CPC. CPC ini konversi, dan rata-rata konversi iklan berbayar itu di atas 2%. Contoh ya, kita lihat ini. Kita hitung ya. 2138 di sini katakanlah 77 lah ya, biar enak hitungnya. 77% berarti kan 160 ini ya. 100 berarti ini dikali ini. Oke, dapatnya berapa ratus ribu sih? Nah, itu ya. Sorry. Ini dikali ini. 164.000. Ini 162. Karena ini kan saya tambahin ini enggak. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip lah. 164.000 selisih Rp2.000. Nah, itu. Nah, sekarang gini. Kita pengen mendapatkan, oh ya tadi sorry Pak, berapa persen? Nah, ini berapa persennya untuk mendapatkan 70 orderan ya. Oke, 70 orderan, sorry. 70 orderan ini ya. Terjual 70 orderan. 70 orderan itu berarti ini dibagi berapa untuk mendapatkan 70 orderan. Contoh, ini dibagi 100 dikali misal 3%, 64, ya kan? Berarti 2130 dibagi 100 dikali 3% itu 64, sedangkan orderannya 70, berarti berapa persen? Misal 4%, 86 kebanyakan, berarti antara 3,5 lah, 3,5. Ya 3,2 kurang lebih. Nah, itu tingkat konversinya rata-rata 3%. Katakan 3% aja lah. Tapi kalau konversinya bisnis analisis itu rata-rata 2-3% lah. Itu udah bagus itu. 2-3%. Nah, ini berarti untuk mendapatkan 1000 orderan dengan CPC 81 itu kita butuh budget berapa dan butuh traffic berapa.
berapa. Nah, contoh, untuk mendapatkan 1000 orderan dengan dengan konversi 3%, itu berarti kita kurang lebih membutuhkan traffic berapa? 50.000. Coba 50.000. 50.000 sama dengan ini dibagi 100 ya toh, dikali 3. 1.500 berarti katakanlah gitulah. Berarti kita butuh traffic 33.500 mendapatkan orderan 1.000. Nah, 33.500 apakah itu akan kita hajar dengan iklan berbayar semua atau kita kombinasikan dengan bisnis analisisnya secara organik? Katakanlah gini aja lah, kita ambil 80%-nya dari iklan berbayar. Berarti 80% dari 33.000 berapa? Dibagi 100 dikali 80. Oke, 26.000. Berarti kita butuh 26.000 iklan berbayar. Caranya, kita habis budget berapa? Nah, itu toh pertanyaannya, bukan caranya. Pertanyaannya, kita butuh budget berapa sih untuk mendapatkan 26.800 traffic? Caranya ngitungnya gini. CPC dikali ini, dikali 26.000. Jadi gini, sama dengan 81 dikali 26.800. Berarti kita butuh budget 2.178.800. Ingat ya, tapi dengan CPC 81 ya. Kalau CPC-nya lebih tinggi, misal CPC-nya 150, ya berarti butuh budget 4 juta. Nah, butuh budget 4 juta. Kalau kita misal pengen satu hari dapat segitu, ya berarti kita harus mengeluarkan budget segitu. 1.000 orderan ya. Ya kalau 1.000 orderan misal bisa kita tangani ya kenapa enggak. Tapi ini kita ngambilnya 80%-nya loh. Padahal secara data ini 70%-nya dari organik. Nah, saya yakin juga kalau kita up budgetnya ini secara organik juga pasti naik. Ini yang saya dapatkan juga. Ketika iklannya nambah, belum saya ini. Nah, ini ketika dia bertambah itu pasti juga dia akan misal nih yang paling banyak berapa sih ini 163 ya. Berarti di tanggal berapa nih? Di tanggal 23. Oke, di tanggal 23. Nah, ini pengunjungnya berapa? 5.130. Oh, ternyata malah turun. Karena di sininya berapa? 2.000. Nah, karena dia turun juga gitu loh. Ketika ini misal traffic paling banyak berapa sih? 2.146 ya. Tanggal 9. Oke, tanggal 9. Nah, di sini ada 6.000. 6.232. Yang 2.100-an itu. Nah, jadi pasti naik, pasti lebih tinggi lah. Atau misal nih kita ambil jangan 80% lah. Berapa ya? Katakanlah 50% aja lah. Dengan CPC 80. Saya butuh budget 1,3 juta. Nah, ini yang sedang akan saya godok terus. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Itu memang sedang saya godok. Tapi secara data dan sudah saya coba scale up pelan-pelan karena budget kan juga tergantung kita ya. Nanti kita scale up budget kalau orderannya nggak maksimal kan juga percuma. Nah, itu juga harus didukung dengan event-event atau didukung dengan tanggal-tanggal tertentu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Jadi gitu ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkan 1.000 orderan dengan cara scale up yang benar. Dengan cara data kalian harus komplit gini. Data kalian harus komplit, jadi tidak tebak-tebakan. Nanti kalian tahu, oh ternyata CPC saya itu selama 1 bulan sekian. Kan gitu toh. Terus, oh ternyata kalau iklan berbayar saya yang otomatis CPC-nya sekian. Ini CPC-nya sekian. Scale up-nya berarti bagus yang otomatis. Nah, nanti tinggal di scale up. Mau scale up yang optimasi atau scale up budget yang otomatis. Nah, itu tinggal di
scale up aja. Nah, ini juga saya buktikan ketika saya mengeluarkan 291.000, orderannya naik, trafficnya pun jadi naik. Nah, ini trafficnya jadi berapa persen ini? Sama dengan ini dibagi 100 dikali misal 3%. 92, berarti kan rata-rata 3%. Nah, ini saya 3% rata-rata. Nah, kurang lebih ginilah teman-teman ya. Mudah sebenarnya, mudah. Tinggal bagaimana kita mengiklankan produk-produk kita secara baik. Tapi pesan saya yaitu tadi, teman-teman harus optimasi dulu produknya dan cek datanya. Jangan iklan berbayar tapi baru ngaktifin boncos, udah takut. Ini dulu boncos loh. Ini dulu boncos. Sebelum saya mendapatkan data bagus kayak gini, ini dulu boncos. Boncosnya berapa ya? Saya nggak pernah ngitung itu karena investasi traffic itu mahal. Tapi sekarang saya bisa menikmatinya. Bisa saya scale up dan terbukti bagus. Nah, ini di event Ramadan. Nah, ini kebetulan saya rekaman di tanggal 4 atau tanggal 5 April pas momen Ramadan. Nah, ini akan saya coba scale up budgetnya di event Ramadan ini. Karena event Ramadan ini juga menurut saya secara organik nggak bagus di semuanya. Tapi saya coba scale up pakai budget, bagaimana sih hasilnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan follow semua akun sosial media dagangankita.com. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa diskusi dengan saya atau bisa menyematkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti sebisa saya jawab, atau teman-teman pengen request perhitungan-perhitungan yang lain, insya Allah sebisa saya juga akan saya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.